Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang fabel. Masih ingat? Fabel adalah cerita yang tokohnya hewan. Ciri-ciri fabel, tokohnya adalah hewan, karakter tokoh seperti manusia, memiliki alur cerita, dan memiliki pesan kebaikan. Nah, anak-anak, tugasmu hari ini adalah bercerita tentang fabel ya. Ketika bercerita, yang harus diperhatikan adalah satu, suara. Ketika bercerita, suara harus terdengar jelas. Suara juga dapat diatur sesuai tokoh. Dua, pelafalan atau artikulasi. Pencedaan lafal atau ucapan harus jelas. Tiga, intonasi. Tinggi rendahnya suara dan cepat lambatnya pengucapan juga perlu dilatih. Contoh, intonasi orang yang sedang marah akan berbeda dengan intonasi orang yang sedang bersedih. 4. Gestur, yaitu gerakan tubuh yang sangat mendukung sebuah cerita. Contoh, ketika menceritakan tokoh yang ketakutan, maka gerakan tubuh pencerita sedikit menggigil dan tangan merapat ke tubuh. 5. Mimik atau ekspresi. Ekspresi muka atau perubahan raut muka juga berperan dalam menghidupkan suasana. Contoh, orang yang sedang terkejut, dari raut mukanya terlihat tegang, mulutnya menganga dan matanya agak melebar. 6. Kepercayaan diri. Percaya diri sangat penting dalam bercerita. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh pencerita merupakan modal utama dalam bercerita. Nah, anak-anak, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika bercerita. Baik anak-anak, sekarang mari kita simak contoh ketika bercerita. Jangan lupa ya untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pesan dari dongeng yang kamu ceritakan di akhir ceritamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosi. Saya duduk di kelas 2 SDN 036 Tarakan. Kali ini saya akan bercerita dengan judul Burung Gagak dan Sebuah Kendi. Dengarkan ya teman-teman. Kala itu terjadi musim kemarau berkepanjangan. Semua hewan kesulitan mendapatkan air. Siang itu, Gagak merasa sangat kehausan. Dari kejauhan, Gagak melihat sebuah taman yang tampak subur. Sepertinya taman itu dirawat dengan baik. Tanamannya pasti rajin disiram, sehingga tumbuh subur. Batin Gagak. Aku akan ke sana, barangkali ada tetes-tetes air yang bisa aku minum. Sesampainya di sana, Gagak langsung menelusuri dedaunan di atas pohon-pohon. Ia berharap bisa mendapatkan tetes-tetes air. Namun, Gagak gagal mendapatkannya. Daun-daun kering sehingga tidak ada satupun air tertinggal. Sudah menguap karena sinar matahari yang begitu terik. Gagak mendesah kecewa. Lalu ia bersiap pergi dari sana. Baru saja terbang beberapa meter, Gagak melihat sebuah kendi dan mendekati kendi tersebut. Hore, ada air di dalam kendi ini. Akhirnya aku bisa minum. Gagak memasukkan kepala ke dalam kendi, namun sulit dijangkau karena permukaan air di dalam kendi terlalu rendah. Ah, padahal tinggal sedikit lagi, keluh Gagak. Gagak terus meraba, namun tetap gagal. Segala cara dilakukan Gagak. Gagak nyaris putus asa. Ia lelah dan haus. Tenaganya hampir habis. Bagaimana ini? Batin Gagak. Kondisi yang kritis itu memacu otaknya untuk terus berpikir.
Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang melintas di benaknya. Aha, cara ini pasti berhasil, seru Gagak. Semangatnya bangkit lalu mencari kerikil dan memasukkan satu persatu ke dalam kendi. Kerikil itu membuat permukaan air dalam kendi naik. Semakin banyak kerikil yang ia masukkan, permukaan air di dalam kendi semakin naik. Dengan begitu, Gagak bisa meminum airnya. Berkat kecerdikannya, Gagak terselamatkan dari rasa haus yang menderanya. Nah, teman-teman, pesan yang dapat kita petik dari dongeng di atas adalah saat menemui masalah, janganlah mudah berputus asa. Sebab setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Demikian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cara bercerita. Demikian anak-anak, tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.